Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahfud dari Prodi HKI Hukum Negara Islam Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Nah, di sini kami akan mencari sebuah wirausaha kecil-kecilan. Tentunya kami akan mewawancarai bagaimana proses dia dari awal sampai sekarang. Dan kami akan menyelesaikan sebuah tugas dari makul entrepreneurship yang diampu oleh Ustadz Bayu Gilang Ramadan. Seperti apa keseruannya? Mari kita ikuti. Gaskan. Oke guys, kita sekarang berada di tempat wirausahawan, yang mana tempat wirausahawan tersebut sebuah pangkas rambut yang berada di Condong Gading. Nah, seperti apa keseruannya? Mari kita lihat. Assalamualaikum mas. Ya mas, ada berapa? Mohon maaf mengganggu waktunya mas. Kami dari Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Prodi HKI, ingin mewawancarai terkait sebuah pangkas rambut yang ada di sini dari nol sampai saat ini, bagaimana itu berjalan. Oke mas, silakan duduk dulu mas. Baik mas. Baik, sekarang kita akan mewawancarai sebuah pangkas rambut. Bagaimana perkembangannya dari awal sampai saat ini pangkas rambut yang ada di desa Condong ini. Baik, perkenalkan mas, nama saya Muhammad Mahfud. Saya Syarul Gunawan. Nah, jadi ada sedikit yang ingin kami tanyakan kepada mas terkait bagaimana perkembangan pangkas rambut ini dan bagaimana proses yang mas lakukan terhadap pangkas ini. Bagaimana mas ceritanya awal mula mas ini ingin menjadi seorang profesi yaitu pangkas rambut? Awal ceritanya gimana mas, bisa dijelaskan mas? Kalau dari cerita saya merintis itu, awal mula saya punya inisiatif untuk punya usaha barber sendiri. Nah, dari situ saya punya angan-angan untuk membuka usaha dari modal yang paling kecil. Awal utama saya merintis itu saya potong rambutnya di rumah ke rumah gitu mas. Jadi gak langsung saya buka karena nanti resikonya bisa ke customer yang gak kenal gitu mas. Jadi pertama-tama itu bagian tetangga, saudara dulu gitu mas. Oh, berarti awal mula mas ini menjadi tukang pangkas atau barber, jadi awalnya dari rumah ke rumah gitu mas Ya. Ada pelanggan yang ingin potong bisa melalui WhatsApp apa gimana gitu mas? Ya, bisa menghubungi gitu mas. Kan dulu juga pernah saya jadi cukur panggilan gitu, dipanggil ke rumah sini rumah itu gitu. Nah, dari itu saya makin punya ambisi buat buka sendiri. Saya yakin kalau saya itu bisa asah skill sendiri di tempat saya sendiri. Saya nanti kedepannya saya bisa bisa merubah yang namanya impian menjadi kenyataan itu mas, pasti ada. Jadi ini guys, ini adalah sebuah proses dari awal sampai saat ini, sampai perkembangan ini. Dari awal proses mas ini sudah mencapai 100% lah, dari awal dari 0% sampai sekarang. Bukan mas, nggak sampai Ya. Mungkin kedepannya ini akan lebih berkembang guys, akan menjadi barbershop yang mas ini inginkan begitu. Amin amin. Terus Jadi langsung kita ke titik yang pertama, yaitu mewawancarai sebuah pangkas ini, yang mana yang pertama itu akan dilangsungkan oleh saudara Muhammad Sahrul. Kedepannya kami langsung serahkan kepada beliau.
Baik Mas, dari pertama kali berbuat mendirikan pangkas tersebut di sini, apakah ada yang membuat Mas tuh ingin menyerah ataupun ingin kembali lagi ke tahap awal gitu? Kalau masalah menyerah itu pasti ada, Mas. Yang namanya juga merintis itu kan jalannya ke semodus yang kita pikirkan. Pasti ada masanya kita itu akan berpikir bahwa usaha ini tidak akan berjalan atau tidak akan bisa berkembang. Tapi kita harus yakin juga bahwa semua yang orang-orang sukses yang mereka dapatkan itu tidak berbuah dari hal yang sangat besar. Kemungkinan besar mereka atau pasti dari mereka sudah mengalami beberapa kegagalan gitu. Iya, pasti semuanya itu ada ujiannya juga kan ya. Ya, Mas? begitu Mas. Yang membuat Mas tuh bangkit kembali itu apa gitu? Ya, teringat kembali pada pemikiran awal Mas. Jadi saya itu ketika mau menyerah, saya teringat bahwa dulu saya pernah direndahkan ketika tidak punya apa-apa, ketika saya tidak tidak punya value gitu Mas. Saya tidak dipandang gitu. Ya sekarang ya alhamdulillah meskipun nggak sebagus yang Kita inginkan lah ya, gitu ya. Mas. tempatnya ya masih kayak gini, masih belum bisa kasih yang terbaik untuk tempatnya. Ya mungkin dari hasilnya saya kasih yang paling terbaik gitu. Jadi intinya pesan dari Mas ini adalah jangan sekali-kali kita menyerah meskipun badai itu tetap menerpa gitu. Iya kan Mas? Ya Mas, begitu. Terus bagaimana Mas? Apakah ada strategi tentang Mas menghadapi beberapa perubahan pasar? Kan pastinya ada perubahan harga atau apa, atau ada seperti pandemi atau perubahan dari pemerintah. Bagaimana Mas itu menghadapinya? Bagaimana? Apakah nilai atau harga potongan atau semacamnya itu dinaikkan atau gimana Mas? Ya, untuk harga pasar itu udah pasti Mas. Saya pasti ngikutin harga pasaran yang ada di wilayah saya. Contoh di sini kan harga pasaran 10.000. Nah, dari apa yang saya kerjakan itu harus sesuai sama pasarannya juga Mas. Nah, tapi dari sini, dari apa yang saya hasilkan itu harus ada nilainya Mas. Contoh seperti potongan rambutnya makin bagus. Nah, itu harus ada tingkatan harga juga Mas dari itu. Gitu. Mas, yang selanjutnya bagaimana Mas ini mengelola kas atau mengelola uang pada awal-awal tahun, sedangkan saat itu keuntungan masih belum stabil. Bagaimana caranya mengelola kas itu Mas? Nah, untuk memutar uangnya, dulu pernah saya kehilangan kendali ketika mempunyai uang. Nah, dari itu saya belajar gimana cara mengelola uang dari yang saya dapatkan gitu. Saya dari keuntungan saya setiap harinya itu minim itu 100 lah kalau stabil lah, kalau lagi rame gitu. Nah, saya bagikan itu Mas 50%-nya untuk di tabung dan 50%-nya itu buat pribadi lah, untuk kepentingan apa gitu. Nah, yang 50% itu yang saya tabung nanti saya buat lagi untuk upgrade entah itu alat atau kebutuhan barber atau semir dan lain-lain gitu Mas, untuk bisa lebih lengkap lah gitu. Jadi dari Mas ini pengelolaan uang itu pasti ada kan ya Mas? Pasti Mas. 50, Saya sisakan 50% untuk tabung dan yang 50% untuk pribadi. Sekarang Mas kan masih dalam keadaan proses. Nah, apa target Mas yang akan Mas lakukan ke 5 tahun ke depan? Apa itu Mas?
Nah, untuk tujuan atau untuk jangka panjangnya, saya banyak target yang ingin saya capai. Salah satunya untuk usaha ini kedepannya lebih meluas dan lebih banyak cabang gitu mas. Untuk kedepannya itu saya kan sekarang nggak punya karyawan, kedepannya itu nanti saya buat karyawan yang sekiranya itu ada di mana-mana gitulah mas. Jadi target Mas 5 tahun ke depan itu ingin sekiranya barber ini menjadi semakin berkembang, semakin luas dan lebih-lebih Ya, mempunyai banyak dikenal cabang. gitu mas. Ya. Iya, jika emas tuh kembali lagi, semisal bisa kembali lagi ke titik nol lagi, prinsip apa yang emas ingin terapkan kepada diri emas sendiri? Kalau saya berada di titik nol lagi, saya akan tanamkan prinsip yang pernah mentor saya kasih tahu sebelumnya. Saya kemarin sempat melihat konten-konten dari Ko Timothy Ronald itu. Saya termotivasi bahwa kalau mau fokus atau mau capai tujuan tersebut, kamu harus fokus satu bidang dan jangan sampai mencampuri usaha-usaha yang lain yang belum usaha pertama itu tercapai, begitu mas. Intinya kalau saya menyerah sekarang, kalau misalnya kalau saya masih nol, saya menyerah, buat apa saya dulu mulai, begitu mas. Iya, mas. Oh, baik, terima kasih ya mas. Udah, mohon maaf kami mengganggu waktunya mas. Ya, gak apa-apa mas. Jadi hanya itu yang dapat kita wawancarai, dan sekarang saatnya kita potong rambut karena rambut kita sudah Panjang. mulai panjang. Kita lihat bagaimana hasilnya. Gas. Lanjut. Kita mania.